Menikahi Hot Om. Bab 192. Untuk apa kamu ke sini? Geram Anggun ketika sampai di hadapan Mahesa. Tangannya mencengkeram kerah pakaian Mahesa dan menariknya dengan kuat. Untuk apa kamu ke sini, Mahesa? Mahesa tentu saja tidak melawan. La menerima kemarahan Anggun yang tentu saja wajar ia dapatkan. Belum puas kamu? Hah? Teriak Anggun, gemetaran. Belum puas kamu nyakitin anakku, Mahesa. Kenapa? Mahesa, kenapa kamu nggak puas-puas? Mahesa, kenapa? Kenapa kamu masih ganggu anakku? Anggun yang merasakan hatinya terlalu sakit pun akhirnya kembali meneteskan air mata. Sampai hati kamu? Mahesa, sampai hati kamu sampai nunjukin video rekaman itu ke anakku yang pasti nggak akan tega. Kenapa? Apa tujuanmu, Mahesa? Dimas tahu ada yang salah di sini. Mahesa tidak pernah menunjukkan video apapun. Dan bahkan dia juga masih mencari waktu yang tepat. Namun, siapa sangka kakaknya itu malah tahu lebih dulu. Bukan Om Mahesa yang. Diam kamu, Dimas. Ucap Anggun, memotong kalimat Dimas. Cukup kamu bela dia. Cukup kamu bertanya tentang anaknya. Kamu lihat sendiri tadi malam, Dimas. Gara-gara laki-laki ini, kakakmu hampir mati. Tetapi, Dek. Mentari langsung menarik Dimas dan membawanya menjauh. Dan Anggun pun kembali melanjutkan kemarahannya. Sampai kapan, Mahesa? Isak Anggun. Rasa perih itu kembali menyeruak dari dalam dadanya. Sampai kapan kamu akan mengusik anakku, Mahesa? Setidaknya, kasihani dia. Senggaknya. Mahesa Sina. Anggi yang tadi menyingkir sebab menerima telepon dari Jingga pun langsung memotong kalimat Anggun. Kenapa Sina, Mbak? Jantung Mahesa semakin tidak tenang. Sungguh, ia begitu dipermainkah hari ini? Dia masuk rumah sakit. Di rumah sakit ini juga, Mahesa kritis, Mahesa. Apalagi ini? Mendengar hal itu membuat Anggun langsung menyeringai. Terima karmamu satu persatu, Mahesa, bersiaplah karena kamu akan kehilangan segalanya. Kamu akan kehilangan semua anakmu dari perempuan lain itu. Pasti kamu sudah dengar, bukan? Yang dikatakan oleh dokter tadi. Widya hamil. Anak dan keturunanmu, hanya akan kamu dapatkan dari anakku, Mahesa, dan kamu, selama saya hidup, saya nggak akan pernah biarkan kamu ketemu sama mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka kenal kamu sebagai ayahnya. Camkan itu, Mahesa, kamu dan semua keluarga kamu yang keji itu, tidak akan pernah saya berikan izin sama sekali untuk bertemu dengan anak-anak Widya walau mereka adalah darah daging kamu. Paham? Sebab perlu kamu tahu, Mahesa, segala sesuatu yang diupayakan dengan menyakiti orang lain, pasti hasilnya akan perema. Kalian berusaha menolong anak pertamamu dengan menyakiti anakku, maka lihat cara Tuhan menghukum kalian. Dan sekarang, setelah semua hinaan itu, kamu dengar sendiri, bukan? Istrimu yang terus saja keluargamu aniaya itu sekarang malah hamil. Impian kamu dan seluruh keluargamu, bukan? Ingin punya keturunan laki-laki. Nikmati deritamu, Mahesa. Semua baru saja dimulai. Kamu akan sengsara setelah ini. Kamu akan membayar setiap tetes air mata yang sudah putriku keluarkan. Saya pastikan hidup kamu akan gila dan hampa tanpa anakku. Pengecut. Dasar pecundang abadi. Anggun pun menyentak dan melepaskan cengkeraman tangannya pada pakaian Mahesa. Dan Mahesa, lelaki itu terdiam untuk sejenak. Sebelum kemudian melangkah pergi dari tempat itu. Anggi. Perempuan itu tidak langsung enyah dari sana, melainkan masih berdiri di tempatnya. Maafkan adik saya, Mbak Anggun. Dia hanya sedang terjebak situasi. Dia hanya ingin memastikan keadaan Widya.
Dia bertindak seperti itu pasti ada alasannya. Saya pergi. Anggun berucap sinis. Dia sama sekali tidak tertarik berbicara dengan Anggi. Tubuhnya langsung berpaling dari kakak kedua Mahesa tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Anggi pun terdiam 1000 bahasa. Menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan sebelum kemudian pergi dari tempat itu mengikuti langkah Mahesa. Kenapa kamu baru bilang kalau Sina muntah-muntah sama bab berlebihan, sih, Rani? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya? Jingga terus menangisi kondisi putrinya dan terus bertanya pada sang babysitter terhadap keadaan sang anak. Maaf, Mbak Jingga. Mbak Jingga dalam keadaan berduka. Terus-terusan nangisin Cila. Makanya Rani nggak tega kasih tahu Mbak Jingga tentang kondisi Sina. Rani pikir juga kondisi ini biasa, Mbak. Sina juga nyusunya kenceng kok. Karena stok asinya masih banyak makanya Rani masih coba handle sendiri. Rani nggak ngangka kalau Sina bakal sampai kejang kayak gini, Mbak. Maaf. Ya, Mbak. Rani bener-bener lalai. Maafin Rani, Mbak. Tolong. Maafin Rani. Jingga tergugu di tempatnya. Perasaannya begitu sakit luar biasa. Belum kering tanah kuburan putrinya, kini anaknya yang lain sudah harus menanggung derita. Ia tidak tega membayangkan putri kecilnya itu saat ini berjuang antara hidup dan mati. Maaf kamu nggak ada gunanya, Rani. Kalau kamu ngomong dari kemarin, pasti semua nggak akan telat penanganan seperti ini. Pasti Siena nggak akan sampai kejang kayak gini. Ya Allah Rani. Kasihan anak saya. Kasihan dia semalaman menderita. Kenapa Rani? Kenapa? Rahmita yang sedari tadi memeluk Jingga dari samping dan mengusap lengan wanita itu dengan lembut pun akhirnya ikut menimpali. Kalau terjadi sesuatu terhadap cucu saya, kamu nggak akan saya lepaskan, Rani. Kamu akan saya kejar sampai masuk ke penjara. Kamu sudah terlalu lalai sama pekerjaan kamu. Tindakan kamu yang sok peduli itu malah menempatkan Sina dalam bahaya. Akan saya pastikan kamu dapat ganjaran yang tepat. Saya pastikan kamu akan menerima akibat dari kecerobohan kamu itu. Dasar, babu nggak tahu aturan. Sengaja ya kamu kan? Rani pun menangis ketakutan. Ancaman Rahmita sungguh membuatnya stres bukan main. Bagaimana tidak, ekspresi wanita parubaya itu benar-benar mematikannya. Ucapannya begitu menusuk terlebih dengan ekspresi wajahnya yang kejam. Maafin saya, Bu Rahmita. Maafin saya. Saya nggak bermaksud untuk mencelakai Sina. Sina sudah seperti darah daging saya sendiri. Mana mungkin saya sengaja melakukan ini. Alah. Orang kalau udah kejepit pasti lagunya kayak gini. Berusaha membela diri walau jelas-jelas salah. Seru Rahmita geram. Tunggu saja, ya, Rani. Tunggu sampai semuanya selesai. Kamu akan terima akibatnya. Gadis polos itu hanya bisa tertunduk lesu sambil meneteskan air matanya. Seolah menunggu takdir yang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Udah, Bu. Rani Kuma nggak tega sama Jingga. Jingga benar-benar kecapean karena semalaman nggak tidur, makanya ketiduran sebentar waktu naik ke kamar. Nggak bisa begitu dong, Jingga, ucap Rahmita bersikukuh dengan ucapannya. Itu sama aja dia abai dan nggak peduli sama Sina. Kan masih ada banyak anggota keluarga yang lain yang bisa dia kasih tahu di bawah. Kenapa malah dibiarin aja? Rani benar-benar terdiam 1000 bahasa. Sungguh, ia pikir Sina sudah aman sebab setelah muntaber yang dialaminya berhenti ia langsung tertidur pulas di box bayinya. Siapa sangka pagi-pagi saat semua sedang pergi untuk memakamkan Cila, bayi kecil itu mendadak panas tinggi dan mulai mengalami kejang. Maafin Rani. Rani akan bertanggung jawab untuk ini, Nyonya Rahmita. Jelas. Kamu jelas harus mempertanggungjawabkan hal ini.
Paham kamu? Tidak lama dari itu, Mahesa dan Anggi pun datang. Jingga langsung berdiri dari duduknya dan melangkah menuju suaminya. Mas, Sina, ucap Jingga langsung memeluk Mahesa. Sina kritis, Mas. Kasihan dia, Mas. Dia dehidrasi. Dia. Hiks, maafin Jingga karena udah lalai jagain anak kita. Maaf karena perhatian Jingga kebagi penuh ke Cila. Jingga cuma pengen nemenin Cila sebelum bener-bener nggak bisa lihat dia lagi. Ternyata itu salah. Sina, yang malah kayak gini. Sina yang malah sekarang berada dalam bahaya. Jingga takut, Mas. Jingga takut dia kenapa-napa. Mahesa terdiam di tempatnya. Membiarkan wanita itu mengeluarkan rasa sedihnya. Sungguh, rasanya dunianya semuanya hancur. Semua yang mereka upayakan ternyata sia-sia belaka. Seketika otaknya terngiang kalimat yang tadi Anggun lontarkan. Semua yang wanita itu ucapkan sepertinya akan terjadi. Entah kenapa perasaannya benar-benar tidak enak. Sumpah serapah yang Anggun ucapkan seolah pelan-pelan akan terjadi. Dan benar saja, tidak lama setelah Jingga menangis dan mengadukan semua kesedihan hatinya, seorang dokter masuk ke dalam ruangan Sina dengan tergesa-gesa bersama beberapa staf lain. Suster, ada apa? Tani Jingga melepaskan pelukannya pada Mahesa. Kenapa semua lari-lari ke ruangan anak saya? Perawat ruangan info kalau bayi ibu henti napas, Bu. Dokter akan melakukan pemeriksaan. Ditunggu ya, Bu. Doa yang terbaik untuk anak ibu. Ya. Jingga menangis histeris kala mendengar apa yang baru saja salah satu perawat itu katakan. Henti napas. Benarkah sampai separah itu dehidrasi menyebabkan seorang bayi sampai meninggal dunia? Demi apapun baru kemarin saja ia lepas pengawasan untuk memperhatikan Sina sebab terus menunggui jasad Cila. Pun begitu Rani selalu memberitahukan pada dirinya bahwa putri kecilnya itu baik-baik saja. Tenang dulu, Jingga. Kamu perlu tenang. Jangan histeris seperti ini. Biarkan dokter bekerja dan berupaya semaksimal mungkin. Anggi berusaha menenangkan Jingga. Perempuan itu sudah memeluk adik iparnya itu sebab tidak tega. Tentu saja ia memiliki empati di sini. Tentu saja ia memiliki rasa belas kasihan karena ia juga adalah seorang ibu. Wanita mana yang tidak berempati melihat keadaan Jingga yang seperti ini? Baru saja kehilangan satu putri yang sangat disayanginya, kini dihadapkan oleh kehilangan putri yang lainnya. Perempuan manapun di bumi ini tidak akan rela. Nggak bisa, Mbak, ucap Jingga sesenggukan. Jingga nggak bisa tenang. Sina masih kecil. Kenapa harus menanggung sakit yang seperti ini? Kasihan dia Mbak. Pasti sakit banget. Kenapa nggak Jingga aja yang kena penyakit-penyakit jahat itu? Kenapa harus anak-anak Jingga yang nggak punya dosa? Sakit, Mbak. Sakit banget rasanya. Jingga cuma punya Sina yang paling berharga. Jingga cuma punya dia. Sekarang siapa yang akan jadi penyemangat hidup Jingga, Mbak? Kenapa mereka semua ninggalin Jingga? Apa salah Jingga dan anak-anak, Mbak? Apa karena tanpa sadar Jingga udah ambil kebahagiaan Widya makanya Jingga dihukum seperti ini? Semua keluh kesah dan kesedihan Jingga utarakan pada sang kakak ipar. Hatinya hancur-hancuran sebab melihat semua permata hatinya seperti mendapatkan ganjaran atas apa yang tidak mereka perbuat. Apa ini yang dinamakan karma bisa turun ke anak? Tidak. Tidak mungkin Tuhan salah sasaran menjadikan anaknya sebagai tumbal atas kesalahan orang tua mereka. Mahesa bahkan sampai duduk termangu di depan ruangan Sina. Lah bisa menangkap dengan jelas semua yang dikeluhkan oleh Jingga. Apa benar yang dikatakan oleh perempuan itu? Anak-anak mereka saat ini sedang membayar hukuman atas kesalahan orang tua mereka. Ya, laku dia memang menyakiti Widya sedemikian rupa, tapi itu adalah bentuk dari sesuatu yang nantinya bisa menjadi sebab keselamatan. Ia tidak mau Gunadia tahu bahwa hatinya meragu.
Ia tidak ingin lelaki yang berstatus sebagai ayahnya itu mencari celah untuk kembali menjadikan keluarga Widya sebagai sasaran atas kemarahan sebab keinginannya yang tidak terpenuhi. Anggi pun mengurai pelukannya. Menangkup wajah Ayu adik iparnya itu. Kamu harus kuat, Jingga. Jadilah wanita kuat seperti yang selama ini kamu lakukan. Jangan mikir yang macam-macam. Berdoa. Ayo kita berdoa yang kenceng supaya Allah balikin Sina ke kita. Kita doa sama-sama supaya dokter berhasil tolong Sina. Jingga pun kemudian mengangguk. Menarik napasnya dalam-dalam lalu menghelanya pelan. La mencoba untuk menenangkan hatinya yang terus bergemuruh. Dan syukurlah ia sedikit mendapatkan kelegaan itu. Namun sayangnya hal itu hanya sebentar, air matanya pun menetes lagi. Jingga takut, Mbak. Jingga nggak mau kehilangan Sina juga. Kita cuma bisa pasrah, Jingga. Allah pasti tahu yang terbaik buat Sina. Oke. Anggi pun kemudian kembali memeluk Jingga. Mengusap punggung adik iparnya tersebut. Sungguh, ia begitu tulus berempati. Mama dan papamu sudah sampai di mana Anggi? Kenapa belum sampai juga? Kena macet, bulik. Mungkin sebentar lagi. Untuk beberapa saat mereka pun menunggu dengan cemas di depan ruangan rawat Sina. Sebelum kemudian tim dokter pun akhirnya keluar dengan wajah yang tidak enak. Dokter, gimana keadaan anak saya, dokter? Gimana keadaan putri saya? Jingga langsung memberondong dokter dengan berbagai pertanyaan. Dia benar-benar tidak sabar dengan apa yang akan disampaikan oleh tim medis itu. Putri ibu mengalami dehidrasi berat dan terlambat mendapatkan penanganan. Maaf, sebelumnya, saya dan rekan-rekan sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi sepertinya Tuhan lebih menyayanginya. Putri ibu sudah meninggal. Ikhlas ya, Bu. Silahkan jika ingin melihat kondisi putri ibu. Seketika dunia Jingga runtuh. Berdirinya sampai limbung. Seketika ia pun sampai pingsan tidak sadarkan diri. Datangnya kabar tidak mengenakan itu, tepat bersamaan dengan kedatangan Gunadia dan Indah. Jingga! Teriak Mama Indah berlari lebih cepat menuju menantunya yang sudah berada dalam dekapan Rahmita dan Anggi. Ya, Allah, nak. Mas, tolongin Jingga. Teriak Rahmita pada Gunadia. Dia pingsan, Mas. Gunadia tak pelak langsung membopong anak menantunya tersebut. Ia rebahkan di kursi panjang yang ada di depan ruang rawatan Sina. Dan para wanita pun berkerumun berusaha untuk menyadarkan istri Mahesa tersebut. Gunadia, lelaki itu melangkah menuju Mahesa dan berdiri di hadapan putranya tersebut. Kenapa kamu biarkan saja istrimu sampai seperti itu, heh? Di mana tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Mahesa masih diam. Dia tahu lelaki yang berstatus sebagai ayah tersebut hanya ingin kembali menekannya. Merasa tidak didengarkan, Gunadia pun duduk di samping Mahesa sambil menarik kerah kemeja putranya tersebut. Ingat, Mahesa ingat semua yang sudah Papa katakan padamu. Jangan macam-macam. Kamu sudah jadi anak baik sejauh ini, jangan jadi membangkang dan menyesali semuanya. Kamu hianati Papa, maka Papa nggak akan segan-segan sama keluarga mantan istri kamu itu. Paham? Mahesa tetap diam, namun kemudian menyentak tangan Gunadia dengan kasar dan beranjak dari tempatnya. Tak pun melangkah menuju ruangan Sina untuk melihat keadaan putrinya tersebut. Silahkan, Pak, ucap salah satu perawat ketika Mahesa memasuki ruangan. Ia dituntut ke tempat putrinya dibaringkan. Lelaki itu menelan ludahnya susah payah ketika sudah dihadapkan dengan Sina. Tangannya kemudian terulur untuk meraih bayi yang sudah tidak bernyawa itu dan membawanya ke dalam pelukannya. Papa gendong, ya, nak. Kita pulang. Sejenak, Mahesa menimang bayi yang tidak berdosa tersebut. Mengusap pipinya sebelum mengecupnya penuh. Sayang. Bagaimanapun putri keduanya ini hadir di dunia, dia tetaplah darah dagingnya. Ia tidak bisa menyangkal fakta itu.
dihadirkan untuk menyelamatkan. Tapi pada akhirnya dia menyusul sang kakak sebab mungkin tahu misinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tujuannya dilahirkan gagal sudah, seolah memberitahu tugasnya sudah selesai. Maafin papa karena kurang perhatian sama Sina. Maaf. Ya, nak. Bobo yang nyenyak, ya. Papa akan gendong Sina terus setelah ini. Ranti yang akhirnya masuk menyusul Mahesa. Mereka tidak diperkenankan masuk beramai-ramai sebab ada bayi lain yang juga berada dalam perawatan di ruangan itu. Sungguh, air matanya menetes melihat keadaan Mahesa. Adiknya itu terlihat begitu tenang, namun ia tahu jauh di dalam hatinya pasti sedang hancur-hancuran. Jangan berisik, Mbak. Sina sedang tidur. Nanti dia bangun. Tangan Ranti terangkat untuk menutup mulutnya sendiri. Air matanya semakin mengalir banyak. Ya Allah, Mahesa sadar, Dek. Kediaman keluarga perdana. Semua orang berada di tempat yang bahkan belum dirapikan. Sina dibaringkan di atas kasur single yang kemarin dipakai untuk meletakkan jasad Cila. Pada akhirnya malah harus begini, celetuk Eyang Sastro pada akhirnya angkat bicara. Jalan yang dipilih sudah jelas salah dari awal. Kasihan, anak-anak yang tidak berdosa itu yang harus menanggung dosa-dosa orang dewasa. Seperti inilah angkara murka bekerja. Ini adalah hasilnya. Rahmita yang tentu saja kurang setuju dengan ucapan sang Pade pun menyela. Tidak ada yang melakukan angkara murka di sini, Pade. Semuanya sudah takdir Tuhan. Eyang Sastro pun menghela napasnya panjang. Dosa akan tetap dibayar, Rahmita. Itu adalah hal yang tidak bisa disangkal. Masih mau menunggu karma apalagi setelah ini. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu merinding mendengar ucapan Eyang Sastro. Termasuk Anggi yang mencari cara untuk menghentikan obrolan itu. Ia pun teringat sesuatu. Kehidupan terus berputar, Eyang. Ada yang datang dan ada yang pergi. Kedua anak Mahesa dari Jingga mungkin pergi, tapi anak-anak lainnya juga akan segera datang. Sesuai dengan harapan keluarga yang terdahulu. Eyang Sastro mengernyitkan keningnya. Bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu sama-sama tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Anggi. Apa maksudmu, Anggi? Tanya Eyang Sastro. Eyang tidak paham. Widya hamil, Eyang. Kembar 3. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dek,